Mantap. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Ini lagi persiapan JKDN. Wah, ya Allah. Ngomong JKDN itu tuh ya, viral, Ustaz. Iya. Iya, viral. Dua hari kemarin, JKDN itu trending topik di Twitter. Kalau namanya Twitter trending topik banyak yang ngomongin berarti. Nah, JKDN itu kan jejak khilafah ya. Betul. Sebenarnya maksudnya apa sih? Jejaknya itu maksudnya apa? Jejak khilafah itu apa? Kok heboh banget gitu ya, terutama di Nusantara kita ini. Iya, ini kan sebenarnya JKDN ini dokumenter lah ya. Oh, dokumen iya yang kemudian difilmkan. Iya. Ya, tujuan utamanya sebenarnya ini untuk mengungkap kebenaran lah. Bahwa sebagian orang itu agak nyinyir kan Banyak. dengan kawan-kawan yang kemudian begitu getol, serius memperjuangkan kembalinya khilafah. Nah, ini kemudian dianggap nggak punya cerita, nggak punya sejarah atau ahistoris lah. Memperjuangkan khilafah di Indonesia itu ahistoris, nggak punya peruntutan sejarahnya lah begitu. Lah maka kemudian ya ini bagian dari manifesto ya, manifesto kita kepada umat biar kemudian tahu sejarah yang sebenarnya tentang jati diri bangsa kita itu. Nah itu maka kemudian dikumpulkanlah bukti-bukti sejarah melalui footage yang tersebar di seluruh penjuru negeri ini. Kalau berbicara Nusantara itu kan lebih luas dari wilayah Indonesia kan. Nah, Nusantara sudah ada sebelum Indonesia. Jadi kalau misalkan ada yang baper mungkin nggak tahu ya kalau Nusantara itu sebelum Indonesia udah ada. Makanya itu agak jadi aneh gitu. Kita ini sedang pengen mengungkap fakta tentang sejarah hubungan khilafah dengan Nusantara. Berarti kan jauh sebelum Indonesia ada. Tapi kok kemudian yang ribut itu seolah-olah Indonesia ini mau diapain loh, padahal ini kan hanya sekedar membuka tabir saja sejarah yang kemudian sudah dihilangkan, dibuat sedemikian rupa, dikaburkan sehingga generasi kita ini nggak kebagian kebenaran sejarah itu. Maka kemudian ya ini manifesto untuk umat ini agar kemudian semuanya tahu sejarahnya dulu seperti apa gitu. Berarti kalau bicara tentang Nusantara itu kan jauh sebelum ada proklamasi itu ya. Oh ngomong-ngomong sekarang 17 Agustus loh. Wah iya, ini kok pas banget. Merdeka ini. Merdeka. Itu kan berarti kan dalam konteks Indonesia gitu. Iya. Jadi ya ojo diusik-usik ngono-ngono ya. Iya, Karena iya. kita kan bicara konteksnya kan berbeda gitu ya, Iya. bicara Nusantara gitu. Nah, berarti kalau kita bicara Nusantara dan tadi kembali pertanyaan di awal itu kan jejak. Nah, itu yang bikin heboh itu kan itu ada kata jejaknya, ada kata khilafahnya, Iya. lalu di Nusantara itu langsung trending gitu. Iya. Ngetik di Google sedikit banyak tulisan-tulisan balasan tentang film dokumenternya aja belum keluar. Kok bisa nih? Maka sebenarnya yang agak aneh juga itu sudah ada yang bilang dusta. Itu. Ini film belum tayang udah bilang dusta itu. Nah ini luar biasa. Luar biasa. Jadi ngomong-ngomong memang yang terkait jejak ya di khilafah dalam konteks Nusantara itu berarti bicara namanya jejak itu kan kalau kita jalan ada bekasnya gitu. Iya. Berarti ada bekasnya Ustaz ya? Iya. Jadi diakui ataupun tidak, ya mau dihilangkan atau bagaimanapun bahwa jejak itu tidak akan pernah mungkin hilang. Namanya jejak itu. Sebagaimana misalnya ini kita tidak mengakui bapak ibu kita istilahnya gitu kan. Tapi seperapat apapun kita menutupi itu bahwa kita tidak bisa kemudian menghilangkan gen gitu DNA kita dari
dari kedua orang tua kita. Artinya suatu saat tetap akan ada orang yang kemudian mempersaksikan bahwa kita itu memang anak dari bapak ibu kita, termasuk Nusantara. Walaupun ditutupi sedemikian rupa, tapi situs, fotes, terus peninggalan-peninggalan yang begitu tersebar luas di negeri ini, ya ini sebenarnya yang menunjukkan jejak. Nah, jadi jejak itu kan sebuah bekas tapak istilahnya ya, bahwa ada sesuatu yang pernah lewat, pernah ada di situ. Nah, itu istilahnya disebut jejak. Lah kemudian kita hendak mengungkap, menyampaikan fakta bahwa diakui ataupun tidak, diterima ataupun tidak, bahwa dulu sebelum Indonesia itu ada, Nusantara ini pernah berhubungan erat dengan khilafah. Nah, gitu. Iya. Jadi memang jika teman-teman juga kalau suka membaca sejarah sambil makan singkong. Iya, boleh saya juga. Ya boleh. Sambil makan biar nyantai. Iya, memang kalau kita perhatikan gitu ya. Jika bicara Nusantara berarti kan konteks sekitar abad 13, 14, 15 itu betul, kan ya. Betul. Kalau sekarang aja kan ada negara adidaya namanya Amerika atau nanti Cina ngikutin gitu ya. Pasti dalam negara-negara kecil tuh ada jejak-jejak negara adidaya itu atau hubungan itu kan sudah pasti. Dan pada abad segitu kan adidayanya kan memang khilafah mau tidak mau. Betul. Mau tidak diakui ataupun iya. tidak. Iya, betul. Itu memang khilafah. Pasti dia akan mempengaruhi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Bahkan diakui ataupun tidak, pasti akan mempengaruhi wilayah-wilayah di seluruh belahan dunia. Nah, gitu. Itu ya. Apalagi kemudian kan kita tahu ya bahwa khilafah itu mulai berawal dari abad ke-6 lah ya. Semenjak Rasulullah itu kan abad ke-6 ya. Tahun 600-an. Nah, sampai kemudian abad 19. 1924 berarti abad 20 kan? Loh. Abad 6 sampai abad 20 ini 14 abad. Jadi bagaimana mungkin kemudian kok tidak memiliki pengaruh itu? Nah, itu. Nah, itu. Iya. Itu yang saya juga mempertanyakan kenapa harus dinyinyiri gitu ya. Padahal itu adalah fakta sejarah. Kayak gitu. Dan sejarah itu pun apa ya, istilahnya mempengaruhi daerah kita itu Nusantara betul. Nah, itu dia. Dan juga saya pernah ada pertanyaan kecil sih Ustaz. Kita ini kan Islam gitu ya. Nah, pasti Islam kalau kita telisik pasti ada yang mengislamkan sebelum kita kita ada yang mengislamkan gitu ya. Dan memang dari segi literatur itu kan memang dari dagang. Nah, kebetulan saya juga membaca gitu, memang dari dagang katanya. Tapi apakah karena pure dagang atau memang secara itu terstruktur sehingga bisa mempengaruhi banyak kerajaan pada saat itu di Nusantara kan? Iya. Apakah hanya sekedar dagang? Iya. Gimana? Jadi dagang itu adalah lazimnya semua manusia ya, bermuamalah atau berbisnis lah ya. Hanya saja sebuah aktivitas amal itu sangat dipengaruhi dengan akidah yang dia pegang gitu. Ketika akidahnya Islam, ya tentu saja ketika dia berdagang itu juga sambil mengenalkan. Ini kalau kita berbicara berdagang lah ya. Apakah lagi dalam Islam itu ada kewajiban untuk dakwah ya. Nah, terlepas ini misalnya masih pro dan kontra kehadiran para wali songo itu, apakah benar-benar resmi utusan ya ataupun tidak, akan tetapi bahwa bagaimanapun yang beliau lakukan ini adalah sangat berpengaruh terhadap kondisi dan perasaan masyarakat yang ada di Nusantara yang kemudian sekarang ada di negeri kita Indonesia ini. Jadi namun demikian bahwa apabila sebuah misi ya itu dilakukan dengan tanpa ada planning kan itu tidak mungkin gitu. Kalau hanya sekedar asal
wes mau dagang terus sambil, sepertinya tidak akan mungkin. Kalau hanya sekedar dagang, tentu dia tidak akan berusaha untuk mengislamkan sedemikian luas umat. Paling-paling ya orang yang berinteraksi berdagang dengan dia saja. Tapi realitanya kan enggak. Bahwa perubahan keyakinan yang ada di Nusantara ini sangat masif, sangat luar biasa. Nah, ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang hanya sekedar berdagang. Tapi ini tentu dilakukan oleh sebuah sistem yang terstruktur. Ya. Nah, ini banyak dibuktikan ya, banyak dibuktikan. Misalnya kayak tahun 2015 ada Kongres Umat Islam di Jogja, Kongres ke-6 itu. Iya. Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam pembukaan kan menyampaikan bahwa tahun 1479 Sultan Turki mengukuhkan Raden Fatah sebagai Khalifatullah di tanah Jawa. Beliau memberikan bukti, bukan memberikan bukti ya, beliau memberikan sebuah hadiah berupa bendera hitam yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan juga ungu kehijauan dengan tulisan yang sama, yang kemudian kata beliau dalam pembukaan kongres itu duplikatnya masih tersimpan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa pada tahun 1479 berarti abad 15 ini sudah ada hubungan itu. Nah, ini kan nggak mungkin terus kemudian dihilangkan fakta ini. Realitanya sampai sekarang bukti itu masih ada di keraton. Nah, kok terus dibilang ahistori misalnya, nggak ada sejarahnya. Nah, ini orang yang ngigau lah. Jangan yang ngigau itu malah yang pengen ngubah sejarah ya. Iya. Ini mau ngungkap dengan ngubah tuh beda ya. Iya, orang yang ngigau itu. Jadi ini menjadi masuk akal kalau terutama bagi saya gitu ya. Karena memang betul ya. Masa sekedar dagang tanpa strategi nggak mungkin menyebarkan sesuatu. Bahkan dari pihak musuh atau VOC pun, memang VOC itu perusahaan dagang gitu ya. Tetapi kan didukung oleh negara. Nah, kan ada hak istimewa namanya hak oktroy itu kan, ya, yang boleh mengatasnamakan perang, boleh itu kan negara berjalan. Betul. Ya, jadi tidak mungkin kayak gitu. Nah, itu pasti ada sesuatu yang tersistematis. Ada bukti lagi yang lebih anu. Ada ya? Iya. Jadi ambil ngopi ya? Iya, moga. Nah. Jadi pada abad 16 yaitu Sultan di Aceh, Sultan Alauddin Araniri itu, kemudian beliau menyampaikan bahwa dalam ada ya sebuah kronik gitu. Sebuah kronik yang ada di sana itu menjelaskan bahwa pada tahun 15 sekian, nah itu di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni atau saat itu terkenal dengan Sulaiman Agung ya, itu beliau menjalin hubungan dengan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Nah gitu. Bahkan pada kisaran tahun itu pula utusan Aceh itu Sultan Alauddin Al-Qahar itu mengirim utusan ke Turki untuk meminta bantuan dan pulang membawa sebuah meriam, bukan sebuah ya, istilahnya meriam yang kemudian diberi nama lada secupak. Nah itu ya, kalau itu coba dicek di dalam literatur sejarah maka akan ketemu lada secupak itu. Jadi meriam yang dihadiahkan dari Turki untuk Aceh, digunakan untuk perang melawan Portugis. Loh gitu. Apakah Indonesia perang melawan Portugis ya? Enggak. Saat itu yang dijajah oleh Portugis itu ya orang-orang Nusantara, nah, kan begitu. Nah, kalau kita berbicara Indonesia kan 1945-an, abad 20. Nah, ini kita sedang membahas bagaimana tapak sejarah yang ada di abad
Betul. 14, abad 15, nah kayak begitu. Nah, itu pentingnya belajar sejarah. Jadi nggak kayak kacamata kuda ya. Betul, betul. Negara itu nggak hanya nation state. Sekarang kan nation state berdasarkan Iya, bangsa, iya. perlu lebih luas lagi. Dan memang kerjasama itu juga, kan saya juga sempat membaca nih Ustadz di ada Encyclopedia of Britannica. Betul, ternyata mereka pun mengiyakan gitu ya. Kerajaan Pasai pada saat itu dia pada saat perang lawan Portugis di Malaka, di bala bantuan dari Turki Utsmani itu datang besar-besaran untuk membantu. Artinya ada hubungan. Itu diiyakan oleh Britannica, Inggris. Nah, ini kan menjadi sesuatu gitu kan. Loh, kok kita masih ini kan jarang baca mungkin. Kalau berita itu hanya dari sini lokal, ya masih lah, Oke gitu lah, ya. gitu. Tapi ini dari orang luar yang menjadi saksi istilahnya. Nah itu. Nah kalau kayak begini tidak diakui itu loh. Lah kepiye ngono Mas? Podo karo gak ngakoni bapak gitu lah. Nah itu. Nah makanya itu. Ini kan sebuah film dokumenter. Film dokumenter. Nah, berarti banyak Perlu diingat ini film dokumenter. Gitu. Perlu tegaskan lagi ya, Iya, film dokumenter. Dan belum tayang gitu loh. Dan belum tayang. Belum tayang. Nah, gitu. Silahkan nanti kalau sudah tayang dikritisi. Nah, yang itu baru pas gitu. Itu baru pas. Ini belum keluar sudah dibilang bohong. Ini itu apa yang masalah? Nah, gitu ya. Tapi saya lihat memang gejolak ingin menegakkan khilafah itu semakin masif Ustadz ya. Apakah nanti dari pengungkapkan fakta-fakta sejarah seperti ini akan menambah semangat khususnya Muslim di Nusantara untuk bersatu layaknya dulu, seperti itu. Bentar Ayo, ya. silakan. Ya. Saya juga mau makan. Bentar ya. Jadi kalau berbicara pengaruh ya, ya kalau berbicara pengaruh itu relatif sebenarnya. Artinya bahwa kita ini orang-orang yang kemudian sudah meyakini akan kewajiban menerapkan syariatnya Allah secara kafah di muka bumi, dan kita meyakini juga ini empiris, bukan hanya sekedar prasangka atau klaim, bahwa memang tidak ada satupun sistem yang ada di muka bumi sekarang ini yang siap untuk menerapkan hukum-hukumnya Allah kecuali ya khilafah. Karena itu kemudian mengacu pada sebuah kaidah malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Jadi sebuah kewajiban itu tidak akan sempurna karena ada sesuatu, maka sesuatu ini menjadi wajib. Yang wajib itu adalah diterapkannya hukum syariat Allah atas semua manusia agar turun kerahmatan dan keberkahan, dan tidak ada yang siap melaksanakan menerapkan hukum itu kecuali khilafah. Maka kemudian kami meyakini bahwa ya khilafah itu menjadi wajib sebab keberadaannya sebagai penentu terlaksananya kewajiban yang lain. Nah itu. Ngomong-ngomong udah daftar belum nih? Alhamdulillah sudah. Gitu, alhamdulillah sudah, karena linknya itu bertebaran di media sosial. Oh gitu. Gitu, dan kebetulan saya pecinta sejarah juga, ya sudah. Nah, harus daftar itu. Iya. Adiknya, kakaknya. Nah, gitu ya. Jadi memang Bapak, Ibu. Iya betul. Saya juga udah kontak teman-teman kuliah dulu. Iya. Baik, subhanallah. Makasih, kurma. Mantap. Mas, cocok ini untuk dicampur kopi nggak? Oh gitu ya? Iya. Oh dicampur kopi ya? Dicelupin atau sendiri-sendiri? Oh gitu. Siap. Oke, boleh. Iya, jadi film JKDN ini harus didukung penuh semua kalangan. Orang itu tidak akan terhina oleh sejarah istilahnya, ataupun juga mulia karena sejarahnya. Terhina ataupun mulia itu tergantung dirinya masing-masing. Hanya saja bahwa
sejarah ini akan mengungkap jati diri kita, istilahnya begitu. Sehingga dengan kita mengetahui sejarah kita, mosok kita mau mempermalukan leluhur kita, istilahnya kan begitu. Sehingga sing asale apa ya bahasanya itu nakal ya, biar segera bertobat. Eling iya saya ini masih ada sangkut pautnya dengan khilafah gitu. Istilahnya begitulah. Mau katanya sudah merdeka, tapi kalau melihat sekarang nih ya, kalau digambarkan menek Jambe itu buruh yang dibawa petani, terus nanti beginilah. Sementara konglomerat sing duit akeh gitu kan, naik katrol omnibus law, nggak pakai manjat kan, cuk ngambil ke atas. Sing nyetir siapa? Pemerintah. Kalau digambarkan itu begitu. Apa yang ini masih merdeka kan begitu? Apa nggak isin sama sejarahnya bahwa kita ini dulu adalah orang-orang besar gitu loh, berhubungan dengan orang-orang besar. Masa kemudian sekarang berubah hanya menjadi kacung kayak begitu. Maka penting buat kita semua, ayolah bareng-bareng kita nobar. Daftar dulu. Karena yang bisa nonton cuma yang daftar kan nih. Betul, yang bisa nonton cuma yang daftar. Iya, betul. Maka kalau nggak daftar, wes ketinggalan. Ya, kalau mencatut ini kan lagi viral. Kalau mencatut bahasa sampean tadi itu nakal gitu ya. Itu kan tetap saudara ya. Iyalah. Saudara. Jadi perlakukannya juga layaknya saudara yang nakal. Saudara. Gitu. Dan sebenarnya kalimat mencatut itu nggak benar juga. Nggak benar ya. Iyalah. Bagaimana mungkin kita nukil hadis bilang, woi kamu mencatut hadis Rasul ya. Kan kayak begitu. Sekarang itu yang diomongkan realita enggak, fakta enggak, gitu aja. Kalau fakta, ya fakta untuk semua. Nah kalau hoak, lah baru itu masalah begitu. Jadi jangan terlalu baper ya. Betul. Jadi jejak khilafah di Nusantara itu nyata. Bukan hoak. Betul. Nah, itu jati diri bangsa kita. Maka harus menjadi bangsa yang besar sebagaimana dahulu kita ini bangsa besar. Karena berhubungan dengan kekhilafahan yang dalam sejarah itu disampaikan hampir menguasai 2/3 dunia dan memimpin dunia dari abad ke-6 sampai abad 20 loh. Luar biasa. Iya, harusnya kan itu kebanggaan dan kita harus kembali seperti itu. Jangan mau hanya yang tadi itu. Suruh manjat pinang. Giliran kekayaan alam hadiahnya ini, orang asing datang dibawain apa ini sama omnibus law langsung ngambil cuk. Astagfirullahaladzim. Itu bukan Indonesia banget bukan. Dan itu bukan khilafah. Gitu. Jadi kalau mau bicara tentang JKDN ini silahkan ditonton dan wajib ditonton ya. Wajib ditonton, tapi daftar dulu. Iya. Tapi kritik boleh ya? Boleh. Tapi nonton dulu. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik, belum nonton sudah kritik. Yang dikritik itu apa? Yang dikritik itu apa? Ini orang aneh. Jangan-jangan ini ada gangguan kejiwaan. Gitu. Kayaknya begitu. Monggo dilanjut ngopi. Saksikan film Jejak Khilafah di Nusantara hari Kamis 20 Agustus 2020 jam 9 pagi. Allahu Akbar.